Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Eskum. Saya mengajar di SMA IT Ihsanul Fikri Mungkid Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang kedua di Universitas Negeri Padang. Saya telah melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas ujian kinerja PPG Daljab 2022. Materi yang saya sampaikan yaitu mengenai perkembangan iptek dalam era globalisasi. Untuk selengkapnya, silakan saksikan video saya berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Anton ingin mengawalinya terlebih dahulu dengan berdoa. Cantika, tolong dipimpin doa teman-temannya. Jika berdoa, Haya binanatullah, Abdu'a unaftadi. Before study, let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa hukman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Tadi sebelum mulai pembelajaran kita awali dengan berdoa. Semoga dengan diawalinya berdoa, nanti dalam pembelajaran ke depan semuanya bisa mudah dalam menerima pembelajaran. Amin ya Bapak. Selanjutnya Bapak akan mencoba mengabsen atau mempresensi kalian satu persatu. Nanti kalau seandainya Bapak bilang nama kalian, tolong ucapkan hadir atau acungkan jari. Indonesia. Hadir. Al-Hukma Sobia, Alifia Naila, Anindya Zahrania, Hadir. Anissa Maudina, Hadir. Aulia Fikri, Hadir. Aura Anindya, Azkia Nusaiba. Baik anak-anakku semuanya, pada pertemuan hari ini Pak Anton akan menyampaikan materi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi. Coba perhatikan semuanya ke slide yang sudah Pak Anton tampilkan. Ada yang tahu siapakah ini? Alexander Graham. Oh iya, karena sudah ada namanya ya, Alexander Graham. Ya, dia adalah penemu. Telepon. Nah, kalian pernah nggak melaksanakan pertemuan seperti ini, yang seperti di gambar ini? Saat ini kita sudah mengalami era di mana kita bisa belajar dari jarak jauh. Jadi sekarang ruang dan waktu ya sudah tidak lagi menjadi suatu permasalahan karena dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, jadi kita bisa bertemu dengan orang dari negara manapun. Nah, ini adalah suatu perkembangan yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana kira-kira 10 tahun ke depan? Apakah kalian sudah membayangkan besok 10 tahun ke depan kira-kira bagaimana ya teknologi yang akan kita alami generasi-generasi selanjutnya? Kalau kita bisa melihat 10 tahun yang lalu mungkin tidak ada yang namanya WhatsApp ya, tidak ada yang namanya Instagram dan lain sebagainya.
Namun ketika 10 tahun menjelang 10 tahun selanjutnya banyak sekali penemuan-penemuan baru yang saat ini sudah menjadi tren, ya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke inti pembelajaran, supaya kalian lebih fokus, supaya kalian nanti lebih menikmati pembelajaran pada hari ini, Pak Anton akan memulai dengan memperlihatkan ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breakingnya apa? Yuk kita senam otak bareng-bareng ya, supaya kalian lebih fokus. Perhatikan gambar. Sudah diperhatikan? Cantika, coba dihitung ada berapa jumlah sosok orang tua ya yang ada di slide. Ada 10, Pak. Ada 10 bener? Coba kita lihat ya. Kita hitung ya sama-sama ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, luar biasa. Semuanya sudah fokus ini. Berarti siap kita melanjutkan ke inti persoalan inti materi. Oke. Nah, saya akan menunjukkan kepada kalian video yang berkaitan dengan materi hari ini, ya. Diperhatikan, nanti akan kalian ambil kesimpulan ya. Silakan juga kalian siapkan catatannya, buku tulisnya. Apabila ada hal-hal yang penting, kalian bisa catat, kalian bisa tulis. Nanti Pak Anton akan mencoba meminta kesimpulan dari kalian. Bisa dipahami ya? Baik, perhatikan gambar ini. Hai sobat masa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk kemajuan peradaban manusia. Melalui akal dan pikiran yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa, manusia menciptakan berbagai teknologi untuk menunjang kehidupannya. Contohnya, mulai dari smartphone yang sangat dekat dengan kehidupan kita hingga satelit luar angkasa. Bagaimana perkembangan teknologi pada era global? Bidang teknologi apa saja yang Baik anak-anak, ya baru saja kalian sudah lihat videonya terkait perkembangan iptek dalam era globalisasi. Nah sekarang Pak Anton ingin meminta feedback dari kalian, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari video yang tadi disampaikan atau diperlihatkan. Coba kamu Mbak. Iya, coba kamu Mbak. Dari video yang tadi, kira-kira kamu bisa mengambil kesimpulan apa? Kesimpulannya yaitu teknologi itu memiliki perubahan yang luar biasa drastis. Yang awalnya kita cuma menggunakan smartphone kecil yang kayak misalkan Nokia gitu, sekarang menjadi iPhone gitu. Pokoknya intinya perubahan teknologi itu drastis banget. Oke, bagus sekali untuk ya. Oke, selanjutnya ada yang mau berkomentar lagi yang lain? Coba deh saya minta Mbak, siapa ya? Coba, kamu Mbak? Ya, silakan. Bisa nggak memberikan kesimpulan dari video yang baru saja dilihat tadi? Kesimpulan dari video yang saya tampilkan itu, bahwa teknologi itu zaman sekarang itu bisa berkembang dengan cepat. Juga manusia itu juga kreatif dalam mengembangkan teknologi yang manusia dari belum apa terus kayak nggak pengembang buat teknologi. Oke, bagus sekali untuk pemahaman ya. Siapa namanya tadi? Mbak Hasna. Oke, bagus sekali mendapatkan Mbak Hasna. Iya, jadi ternyata memang teknologi itu sangat memberikan manfaat ya bagi manusia, umat manusia. Kita bisa banyak sekali menggunakan fasilitas seperti telepon, kemudian sosial media, itu semuanya dari evolusi ya, perkembangan
teknologi. Jadi kita nggak boleh ya melihat teknologi maju seperti saat ini, tapi dulunya dirintis oleh orang-orang terdahulu. Ya. Baik anak-anak semuanya, agar kalian lebih memahami materi ini, nanti kita akan mencoba mendalaminya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajarinya dengan model pendekatan pembelajaran, yaitu cooperative learning. Jadi kita nanti saling bekerja sama, dan tipenya adalah window shopping. Ya. Jadi anak-anak semuanya, aturan mainnya adalah nanti siswa semuanya dibentuk menjadi 4 atau 5 kelompok. Ya, masing-masing kelompok diberikan waktu 15 menit untuk berdiskusi. Kemudian kelompok 1 membandingkan iptek hari ini dengan 10 tahun yang lalu. Jadi nanti kalian diminta untuk membandingkan 10 tahun yang lalu itu gimana sih? Ya, kalian buat poin-poinnya. Ya. Kemudian sekarang ini seperti apa? Apakah ada perubahan atau tidak? Nanti kalian analisis ya. Oke. Kemudian kelompok yang kedua, kalian nanti diminta untuk menganalisis ciri-ciri penggunaan iptek dari era praaksara sampai era modern. Nah, dulu zaman praaksara itu teknologinya apa saja? Kalian jabarkan. Era praaksara, era klasik, kerajaan, sampai era sekarang ini teknologinya apa sih? Nah, bisa ya. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan nanti bisa menganalisis penggunaan teknologi transportasi pada masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Ya. Kemudian kelompok 5, kalian diminta menganalisis dampak ilmu pengetahuan. Bisa dampak positif, bisa dampak negatif. Kira-kira apa sih dampaknya? Apakah perkembangan teknologi itu lebih banyak dampak positifnya ataukah dampak negatifnya? Terus bagaimana ke depan ya masa depan umat manusia dalam perkembangan teknologi saat ini? Bisa dipahami? Ya. Silahkan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi kemarin. Menganalisis ciri penggunaan iptek dari era praksara sampai dengan era modern. Kelompok 3 yaitu menganalisis penggunaan teknologi transportasi pada masa Perang Dunia I dan II. Kemudian kelompok 4, kalian membahas tentang membandingkan tentang penggunaan teknologi transportasi pada masyarakat di negara maju dan berkembang. Kelompok terakhir membahas tentang menganalisis tentang dampak iptek ya terhadap kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya. Adapun aturan mainnya, yang pertama, nanti kalian saya kasih kertas ini ya. Setiap kelompok saya akan kasih kertas 1 dan saya kasih spidol. Ya. Nanti kalian membuat membuat semacam infografis atau peta konsep di sini ya. Dan ini tugas fungsinya untuk supaya kalian itu bisa menjelaskan materi yang kalian pelajari atau kalian bahas. Ya. Nanti satu persatu saya akan kasih. Ya. Oke, anak-anak semuanya sudah dibagikan ya kertasnya, kemudian juga alat spidolnya untuk kalian membuat window shopping. Kali ini setelah kalian sudah dibagi kertasnya, silakan kalian bereksplorasi
ya, bereksplorasi, menganalisis materi yang sudah Pak Anton berikan. Ya. Diharapkan masing-masing kelompok nanti ada salah satu yang wajib menjaga tokohnya. Ya, menjaga tokohnya karena nanti permainannya adalah setiap kelompok harus mengunjungi kelompok yang lainnya. Ketika kelompok lain mengunjungi tempat kalian, kalian wajib harus menjelaskan kepada kelompok tersebut dan memastikan pengunjungnya itu paham ya, materi yang kalian sampaikan. Oke, bisa dipahami? Ini materi tentang apa? Pengembangan teknologi Perang Dunia I sama Perang Dunia II. Udah siap ya nanti ya, mau presentasikan ya hasilnya ya? Insya Allah. Nanti juru bicaranya apa yang
jaga toko siapa di sini? Saya. Oke, bagus sekali. Lanjut Kak. Ya. Oh my god. Baik anak-anakku semuanya, sudah selesai semuanya? Coba jika sudah selesai, silahkan hasil pekerjaannya bisa ditempel di dinding, ya, atau bisa dipamerkan ke teman-temannya yang lain. Mungkin ada salah satu yang memegangkan window shoppingnya, ya. Oke, silakan bisa ditunjukkan ke atas ya. Oke. Oke, selanjutnya silakan masing-masing kelompok untuk berkeliling ya ke kelompok yang lainnya. Kelompok yang dikunjungi silakan untuk menjelaskan ya pekerjaan yang sudah dibuatnya kepada kelompok lain agar kelompok lain bisa memahami. Silakan bisa dilakukan dari sekarang. Jadi ada bidang, jadi analisis kita ya, bidang politik, terus bidang budaya, bidang sosial, bidang apa ya, dari yang pertama bidang politik. Kedua adalah dampak dan dampak positif. Dampak positif yang pertama ada government. Jadi ini kayak pelatihan laporan kinerja pemerintahan secara transparan. Yang kedua ada hubungan internasional, jarak jauh. Terus tentunya bisa lebih positif kita juga ada dan negatifnya. Yang pertama biaya. Tentunya dalam pengaplikasian teknologi ini memang membuat cepat. Diciptakan pada perang dunia tapi kemudian itu diciptakan di perang dunia tapi tetap digunakan. Nah, perbandingannya perang dunia itu lebih kepada udara, yaitu pesawat tempur berapa kali yang ini dimodifikasi ada udara di dalamnya. Jadi kita lihat Kesehatan, kemampuan diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien. Pokoknya udah ada bidang bergerak sekarang kan telemedicine. Ada yang tahu telemedicine itu apa? Tahu banget. Coba kita cari. Tentang teknologi AI yang ada ya pasti. Contohnya adalah ChatGPT yang ada pada masa sekarang ini. Jadi ini tuh bentuknya kayak gitu. Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya. Enggak tanya ChatGPT. Ya. Jadi yang di Perang Dunia Kedua ini, yang pertama ada pesawat tempur. Tadi kan pesawat tempur juga ada di Perang Dunia Pertama. Tapi awalnya kan pesawat tempur itu cuma punya satu mesin, akhirnya berkembang jadi dua. Tapi itu tetap lebih cepat yang satu mesin. Nah terus dikembangin lagi mesinnya itu jadi turbojet yang sebelumnya itu pakai piston alat geraknya. Nah karena turbojet lebih ringan, terus ditambahin teknologi kursi. Kesehatan, kemampuan diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien. Pokoknya udah ada bidang bergerak sekarang kan telemedicine. Ada yang tahu telemedicine itu apa? Tahu banget. Coba kita cari. Tentang teknologi AI yang ada ya pasti. Contohnya adalah ChatGPT yang ada pada masa sekarang ini. Jadi ini tuh bentuknya kayak gitu. Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya, Mbak. Enggak tanya
Apa? Pertanyaannya teknologi medicine contohnya yang Baik, alhamdulillah anak-anak semuanya. Tadi kalian sudah berdiskusi, sudah mengunjungi satu kelompok ke kelompok yang lainnya dan saling memberikan masukan, pertanyaan, penjelasan satu dengan yang lainnya. Semoga materi perkembangan iptek dalam era globalisasi bisa kalian pahami dengan baik ya. Baik, saatnya Pak Anton akan menyampaikan kesimpulan materi pada hari ini tentang perkembangan iptek dan dalam era globalisasi. Yang pertama bahwasanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kunci dari globalisasi. Jadi jika tidak ada perkembangan teknologi, ya tidak mungkin terjadi globalisasi, tidak mungkin terjadi antara satu tempat ke tempat yang lainnya mengglobal atau satu mengetahui antara satu dengan yang lainnya. Ya, itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia, baik manfaat yang positif maupun yang negatif. Bukan manfaat yang negatif ya, berarti dampak negatif ya. Contohnya kita bisa berkomunikasi jarak jauh, kita bisa menggunakannya untuk berbagai macam seperti GPS ya. Kita bisa merasakan kemudahan-kemudahan yang saat ini kita rasakan. Nah, ini kan dampak dari perkembangan teknologi. Kemudian yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak negatifnya. Jadi ya walaupun ada dampak positifnya juga memberikan dampak negatifnya. Contohnya yang terbaru ya, ketika saat ini berkembang artificial intelligence, sekarang tenaga manusia digantikan oleh robot sehingga akan menimbulkan pengangguran. Kemudian contohnya ya bagi siswa, ketika sudah muncul ChatGPT, apa coba yang kalian rasakan? Sekarang akan mudah sekali. Ketika kalian tidak bisa mengerjakan soal, kalian tinggal tanya sama robot tersebut dan robot tersebut akan memberikan jawaban. Sangat mudah sekali. Tapi itu dampaknya adalah terjadinya dehumanisasi atau pembodohan bagi manusia di era sekarang. Gitu. Baik anak-anak, mungkin itu saja materi yang bisa Pak Anton sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.